Halo semuanya, kalian pernah kepikiran nggak gimana nanti kehidupan kita setelah pensiun? Kebebasan waktu, santai di rumah, mungkin traveling atau sekedar ngopi di teras sambil nikmatin hidup. Tapi hidup di masa pensiun juga butuh biaya kan? Nah, di video ini kita bakal bahas sistem dana pensiun di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, usia harapan hidup orang Indonesia sekarang ada di angka 73,6 tahun. Rata-rata orang mulai kerja di usia 20 tahun dan pensiun di usia 60. Artinya ada sekitar 13 tahun masa pensiun yang perlu kita siapkan secara finansial. Masa ini disebut juga masa tidak produktif, tapi bukan berarti kita nggak butuh uang. Justru malah tetap harus punya penghasilan untuk hidup nyaman. Masa produktif dari umur 20 sampai 60 tahun adalah saat kita harus pintar-pintar atur keuangan. Nggak cuma buat kebutuhan sekarang, tapi juga buat masa depan. Sisihkan sebagian penghasilan buat ditabung atau diinvestasikan, karena nanti saat kita udah nggak kerja lagi, kita butuh namanya penghasilan pasif. Dan dana pensiun adalah salah satunya. Secara hukum, dana pensiun adalah badan hukum yang tugasnya mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun. Intinya, ini adalah tempat kita nabung selama masa kerja, lalu dananya dibayarkan ke kita saat pensiun. Ada yang bayarin sendiri, ada juga yang dibayarin bareng sama kantor. Fungsi utama dana pensiun adalah yaitu menyediakan uang saat kita pensiun atau jika terjadi musibah seperti kecelakaan sebelum usia pensiun. Jadi, selain sebagai tabungan, ini juga bentuk perlindungan diri dan keluarga. Dana pensiun bukan cuma soal individu loh. Secara nasional, dana ini juga bisa digunakan untuk investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, punya dana pensiun bikin kita kerja lebih tenang dan termotivasi, karena masa depan udah ada gambaran. Ada dua jenis utama dana pensiun di Indonesia. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau disingkat DPPK. Ini dibentuk oleh perusahaan dan biasanya otomatis diberikan ke karyawan sebagai bentuk tunjangan pensiun. Kedua, yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat DPLK. Kalau ini bisa diikuti siapa aja, termasuk freelancer, pengusaha, atau pekerja mandiri. Dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi. Dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan adalah dua jenis program pensiun yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk membantu individu merencanakan masa pensiun mereka. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan adalah dua jenis program pensiun yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk membantu individu merencanakan masa pensiun mereka. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama adalah pemilik dana. Di dalam DPPK, dana pensiun ini dimiliki dan dioperasikan oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat karyawan bekerja. Pemberi kerja biasanya menyumbangkan sebagian dari pendapatan karyawan ke dalam dana ini. Di mana DPLK, dana pensiun ini dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi atau bank. Individu biasanya secara mandiri, berlangganan, atau berinvestasi dalam program ini untuk menyiapkan dana pensiun mereka sendiri. Yang kedua, pendanaan. Di dalam DPPK biasanya berasal dari kontribusi perusahaan dan atau karyawan. Perusahaan biasanya memberikan kontribusi tetap atau berdasarkan persentase gaji karyawan. Namun, di dalam DPLK, pendanaan tersebut berasal dari kontribusi individu atau karyawan sendiri. Individu dapat secara mandiri menyetor dana ke dalam DPLK untuk membangun tabungan pensiun mereka. Yang ketiga adalah manajemen investasi.
Di dalam DPPK, manajemen investasi biasanya dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan seperti dana pensiun internal atau manajer investasi yang dipekerjakan oleh perusahaan. Individu yang berlangganan DPLK memiliki kendali lebih besar atas investasi mereka sendiri. Mereka biasanya dapat memilih dari berbagai opsi investasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang menaungi DPLK. Di mana DPLK, individu yang berlangganan DPLK memiliki kendali lebih besar atas investasi mereka sendiri. Mereka biasanya dapat memilih dari berbagai opsi investasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang menaungi DPLK. Yang keempat dan paling terakhir adalah pengaturan dan regulasi. DPPK dapat tunduk pada regulasi pemerintah negara terkait, tergantung pada yurisdiksi di mana perusahaan tersebut beroperasi. Namun, DPLK juga tunduk pada regulasi pemerintah yang berkaitan dengan sektor keuangan dan asuransi, serta aturan investasi yang berlaku. Sementara DPPK disediakan oleh pemberi kerja untuk karyawan mereka, DPLK adalah pilihan yang bisa dipilih secara mandiri oleh individu yang ingin menyiapkan dana pensiun mereka sendiri. Keduanya memiliki manfaat dan kelemahan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu atau perusahaan. Prinsip utamanya simpel, mengelola dana supaya kita tetap punya penghasilan di masa tua. Nggak cuma buat kenyamanan pribadi, tapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, mulai sekarang, yuk kita pikirkan dana pensiun sebagai bagian dari perencanaan hidup. Karena masa depan yang tenang, itu kita yang ciptakan dari sekarang. Nggak harus besar, yang penting konsisten. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share biar makin banyak yang siap pensiun dengan tenang. Bye-bye!